Damai sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus beserta kamu sekalian dimanapun kamu berada saat ini. Mari kita persiapkan hati kita mendengar firman Tuhan dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk hidup ini. Kami bersyukur karena kami terus menikmati kasih-Mu yang tidak bersyarat dalam hidup kami. Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Bimbinglah kami Roh Kudus, supaya kami dapat mengerti. Kami boleh menyimpannya dalam hati kami, supaya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena kami tahu bahwa perintah-Mu tidak hanya harus dilakukan oleh para murid-Mu pada waktu dulu, tetapi juga kami yang sudah menjadi pengikut Engkau, dan juga sampai turun-temurun. Berfirmanlah kepada kami siap mendengarkan Engkau. Amin. Pada bulan yang baru ini kita akan belajar tema yang baru, yaitu buah dari kesatuan pelayanan. Dan subtema pada hari ini adalah saling mengasihi. Dengan teks Yohanes 13 ayat 31 hingga ayat yang ke-35, saya akan bacakan dalam terjemahan bahasa Malaysia. Setelah Yudas meninggalkan tempat itu, Yesus berkata, "Sekarang anak manusia dimuliakan, dan Allah pun dimuliakan melalui dia. Jika Allah dimuliakan melalui anak manusia, dia pun dimuliakan oleh Allah sendiri, dan Allah akan segera memuliakan dia. Anak-anakku, aku tidak akan tinggal lama lagi dengan kamu. Kamu akan mencari aku. Tetapi seperti yang sudah aku katakan kepada para penguasa Yahudi, aku katakan juga kepada kamu, kamu tidak dapat pergi ke tempat aku pergi. Sekarang aku memberikan perintah baru kepada kamu. Hendaklah kamu saling mengasihi. Sebagaimana aku sudah mengasihi kamu, hendaklah kamu saling mengasihi. Jika kamu saling mengasihi, semua orang akan tahu bahwa kamu pengikut-pengikutku." Demikian pembacaan firman Tuhan. Ayat 31 hingga ayat yang ke-32 menunjukkan peralihan di mana Yesus berkata kepada 11 orang pengikutnya, kecuali Yudas Iskariot yang meninggalkan tempat itu, di mana nanti dia akan mengkhianati Yesus. Dalam dua ayat ini berulang kali Yesus mengatakan kata dimuliakan. Pertama, Yesus berkata, "Sekarang anak manusia dimuliakan." Anak manusia merujuk kepada Yesus. Kedua, dia pun dimuliakan oleh Allah sendiri, yang bermaksud Yesus pun akan dimuliakan oleh Allah. Ketiga, Allah akan segera memuliakan dia. Maksudnya, Yesus akan dimuliakan oleh Allah dengan segera. Kata mulia bermaksud tinggi, kedudukan, pangkat, martabat. Juga bermaksud terhormat, tertinggi. Kata ini adalah panggilan untuk sultan dan raja yang memerintah. Dengan kata yang lain, Yesus akan dimuliakan atau ditinggikan. Yesus sebenarnya memaklumkan kepada para pengikutnya bahwa apa yang bakal terjadi kepadanya, yaitu dari penderitaannya, kematiannya di kayu salib, bukan suatu kehinaan bagi Yesus menurut pandangan Allah, melainkan satu kemuliaan bagi Yesus. Ayat 33 dengan panggilan istimewa yaitu anak-anakku, ini menunjukkan kepada kita tentang pandangan Yesus akan hubungan dia dengan pengikut-pengikutnya. Begitu dekat seperti hubungan bapa dengan anak. Seolah-olah kata Yesus ini adalah kata-kata terakhir sebelum dia pergi, atau biasa kita dengan kata
wasiat sebelum dia meninggalkan mereka mati bagi semua orang. Dia memaklumi mereka bahwa dia akan pergi tidak lama lagi, dan mereka akan mencarinya, tetapi mereka tidak dapat pergi kemana Yesus akan pergi, seperti yang dikatakannya kepada para penguasa Yahudi. Setelah pemberitahuan ini, Yesus memberikan perintah baru. Perintah barunya adalah, hendaklah kamu saling mengasihi. Kata saling menunjukkan suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua pihak secara berbalas-balasan. Ini bermakna Yesus memerintahkan mereka untuk menunjukkan kasih satu dengan yang lain menurut teladannya. Kasih Yesus yang menjadi acuan kasih kita kepada sesama. Kasih Yesus yang terbukti yang mendorong kita mengasihi orang lain. Sesama kita merasakan kasih Yesus Kristus melalui kita, manakala kita merasakan kasih Kristus melalui orang lain. Tindakan kasih kita juga adalah bukti bahwa kita adalah pengikut Yesus. Ini bermakna pengakuan kita sebagai orang Kristen hanya akan terbukti oleh tindakan kasih kita yang sama acuan dengan kasih Kristus yang tidak bersyarat. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada hari ini kita dapat belajar bersama subtema saling mengasihi. Tindakan saling mengasihi ini adalah perintah Tuhan Yesus, sebagaimana yang telah kita baca dan saya telah jelaskan sebentar tadi dalam ayat yang ke-34e. Bagaimana caranya? Adalah kita guna acuan kasih Yesus yang bermaksud bagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita, begitulah kita mengasihi sesama kita. Tindakan kasih kita secara tidak langsung dapat memberikan dua kesaksian penting, yaitu bahwa kita adalah pengikut Yesus dan sifat Yesus yang mengasihi. Kedua, melaksanakan perintah Yesus. Dengan perintah Yesus kepada para pengikutnya, kita sebagai orang Kristen atau pengikut pun diperintahkan untuk melaksanakan perintah Yesus, yaitu saling mengasihi, yang menuntut perbuatan yang patut di kalangan para pengikut Yesus, terutamanya. Sebab dengan melakukan perintah Yesus, setiap orang akan mengenal kita sebagai pengikut Yesus, sekaligus kita sedang bersaksi atau memperkenalkan Yesus yang mengasihi manusia meskipun berdosa. Buktinya, kita yang seharusnya menderita sebab kita yang berdosa, bukan Yesus, tetapi Yesus menanggungnya untuk saya dan Anda. Kita yang seharusnya mati, tetapi Dia yang tidak berdosa mati untuk dosa-dosa kita. Saudara-saudari, kita sedang melaksanakan perintah Yesus apabila kita melayani keperluan orang lain atau menolong orang-orang miskin. Menurut Matius 25 ayat 35, apapun yang kita lakukan kepada orang lain yang baik sama dengan kita melakukan untuk Yesus. Matius 25 ayat 35 menyatakan, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Kedua, kita sedang melayani, kita sedang mentaati perintah Yesus apabila kita menolong orang-orang yang lemah. Seperti dalam Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Perkara yang ketiga, Anda sedang melaksanakan perintah Yesus ketika Anda menunjukkan belas kasihan terhadap orang lain. Roma 12 ayat 15 menyatakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Keempat,
Anda melaksanakan perintah Yesus ketika Anda saling mengampuni. Dalam Kolose 3 ayat 13 menyatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saling menasihati. Imamat 19 ayat 17, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu sendiri karena dia. Hal yang keenam adalah kalau Anda saling membantu. Efesus 4 ayat 2 menyatakan, hendaklah kamu saling rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Hal yang ketujuh adalah Anda sedang melaksanakan perintah Yesus, yaitu saling mengasihi. Galatia 5 ayat 13 juga menunjukkan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kesimpulannya, asalkan kita tidak melakukan yang jahat terhadap sesama kita dan menerima perbedaan orang lain, kita sedang melaksanakan perintah Yesus. Saya yakin semakin kita mentaati perintahnya, semakin kita diberikan Tuhan hikmat untuk dapat mengasihi orang lain. Saudara-saudari, Yesus sedang mengarahkan kita kepada kehidupan sebagai pengikut-pengikut seperti yang Dia inginkan. Mendapat kasih dari orang lain adalah hal yang menggembirakan. Sementara ketika ada perintah untuk ditaati, kita sukar untuk mentaatinya. Hampir-hampir tidak mau melakukannya. Tetapi, tahukah Anda, ketika Anda melaksanakan perintahnya untuk saling mengasihi, Anda akan lebih besar kegembiraannya daripada Anda hanya menerima kasih orang lain. Saudara-saudari, marilah kita bersama-sama mentaati perintah Yesus ini, saling mengasihi. Tidak hanya mengharapkan kasih orang lain, tetapi kita juga menunjukkan kasih kepada orang lain. Itulah pengikut-pengikut Yesus. Inilah firman Tuhan. Syukur kepada Allah, Tuhan Yesus penyelamat kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami akui bahwa kami tidak sempurna dalam melakukan perintah-Mu. Kami mohon Tuhan, menolong kami melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena mengasihi sesama, saling mengasihi adalah perintah Engkau sendiri, Tuhan kami, yang harus kami taati dan hormati. Ya Bapa, semoga Engkaulah yang akan membantu kami mengasihi orang lain. Karena kami telah menerima kasih-Mu yang tanpa syarat, demikian pun kami akan memberikan kasih-Mu yang tanpa syarat kepada sesama kami, melalui tindakan kami mentaati firman-Mu. Sertailah setiap umat Tuhan, dimanapun mereka berada hari ini dan sepanjang minggu ini. Tolong mereka melalui sepanjang minggu ini ya Tuhan, supaya ketika mereka sakit, mereka mendapat kesembuhan. Ketika mereka lemah, mereka mendapat kekuatan baru. Ketika mereka putus asa,
mereka menemukan jalan keluar, sehingga mereka akan terus menikmati anugerah-Mu, berkat-berkat-Mu yang berlimpah-limpah, dan penyertaan-Mu yang sempurna. Terpujilah Engkau Tuhan yang mendengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.